Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI sudah semakin dekat. Yuk siapkan diri kalian untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengikuti channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian satuan pendidikan untuk materi ilmu pengetahuan sosial soal nomor 21 sampai dengan nomor 35. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai soal nomor 21. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Persamaan keadaan perekonomian di Laos dan Filipina berdasarkan teks di atas adalah titik-titik. Di sini kita lagi membahas tentang pertanian ya teman-teman ya. Berarti langsung saja jawabannya adalah B. Soal nomor 22, perhatikan daftar negara anggota ASEAN berikut ini. Pertanyaannya, negara ASEAN yang merupakan negara kepulauan ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Satu sudah pasti ya, satu itu sudah pasti. Kemudian nomor 2, Filipina juga sama Filipina. Yang ketiga Laos. Nah Laos ini bukan teman-teman, karena Laos itu adalah negara kontinental atau daratan ya. Berarti yang ada tiganya sudah pasti bukan. Ini bukan, ini bukan. Nah 4 Singapura, Singapura juga iya. Nah, kita tinggal perhatikan B dan C. Di sini 2 Filipina, 4 Singapura, betul, 5 Thailand. Nah, Thailand itu juga bukan, berarti langsung jawabannya adalah C. Soal nomor 23. Kerjasama ekonomi internasional dimanfaatkan Indonesia sebagai tempat untuk mengamankan kepentingan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperluas pasar. Salah satu bentuk peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN adalah A. Sebagai negara yang menghasilkan pendapatan tertinggi di ASEAN. Salah teman-teman, karena pendapatan tertinggi di ASEAN itu Singapura. B. Sebagai pemerakarsa masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau sebagai pemerakarsa, semua anggota itu pemerakarsa ya teman-teman. Kemudian C. Sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan di ASEAN. Untuk cadangan pangan lebih cocok untuk negara agraris dengan surplus besar seperti Thailand, berarti ini bukan. Yang D, sebagai negara yang mengekspor hasil industri terbesar di ASEAN, maka jawabannya adalah D. Soal nomor 24. Gambar yang menunjukkan bendera negara Singapura adalah titik-titik. Perhatikan teman-teman, yang A ini adalah bendera Brunei, sedangkan yang B ini bendera Thailand, yang C ini bendera Malaysia, maka jawabannya adalah D ya teman-teman. Bendera Singapura itu D. Karena merah putih, ini merah putih dengan bulan sabit dan 5 bintang. Soal nomor 25. Berikut ini yang merupakan dampak positif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat. A. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyak produk dari luar. Dampak positif teman-teman, ini bukan. Memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat, boleh. Banyak yang lupa akan identitas diri, bukan. Munculnya sikap individualisme, bukan. Maka jawabannya adalah B. Lanjut lagi soal nomor 26. Modernisasi akan memengaruhi masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan daerah. Salah satu sikap yang menunjukkan upaya mempertahankan budaya daerah adalah titik-titik. Pilihannya A. Melestarikan budaya melalui sanggar-sanggar, B. Mempelajari budaya yang akan memberikan keuntungan, C. Lebih tertarik pada budaya asing, atau D. Menonton tarian daerah di televisi. Upaya ya teman-teman, upaya itu ya ini nih. Jawaban yang paling tepat itu A. Melestarikan budaya melalui sanggar-sanggar. Soal nomor 27. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur. Hal ini ditandai dengan A. Munculnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri, B. Sikap individualistis mulai terkikis, C. Tingginya semangat gotong royong, atau D. Tradisi masyarakat masih dipertahankan. Di sini, nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur. Tanda-tandanya apa? Ini tanda-tandanya itu A ya teman-teman ya. Munculnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Soal nomor 28. Perkembangan alat transportasi memberi pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat.
Munculnya berbagai macam alat transportasi modern memberi dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif dari perkembangan alat transportasi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Dampak positif perkembangan alat transportasi mempercepat waktu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Benar. Memudahkan kita untuk membeli berbagai model kendaraan terbaru, tidak ya. Bertambahnya pilihan gaya hidup, menciptakan kemacetan. Ini negatif, berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 29, perhatikan tabel berikut. Ada kentongan, ada internet, surat, selebaran, telepon, dan juga email. Pertanyaannya, alat komunikasi modern terdapat pada tabel titik-titik. Alat komunikasi modern itu adalah alat yang sudah canggih ya. Kentongan itu tradisional, berarti bukan. Internet, ya ini modern. Surat tidak. Selebaran bukan. Telepon iya, email iya. Berarti jawabannya adalah 256. Maka kita pilih D. Soal nomor 30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, ditetapkannya politik bebas aktif. Yang kedua, dimulainya kekuasaan Orde Baru. Yang ketiga, terbebas dari penjajahan negara asing. Yang keempat, puncak perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Pertanyaannya, makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pertanyaan ini pernah muncul pada pembahasan part sebelumnya, teman-teman. Makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, ditetapkannya politik bebas aktif itu tidak. Dimulainya kekuasaan Orde Baru juga bukan. 3, terbebas dari penjajahan negara asing, ya. Dan yang keempat, puncak perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan, iya. Maka jawabannya 3 dan 4, maka pilihannya adalah D. Soal nomor 31, cermati gambar berikut. Pertanyaannya, tokoh yang merumuskan naskah proklamasi. Ini Ahmad Soebardjo. Meskipun beliau itu ikut tetapi bukan perumus. Sultan Syahrir juga sama, ini Insinyur Soekarno. Dan ini sebenarnya gambarnya mirip sekali dengan Wage Rudolf Supratman. Tetapi kalau misalnya pilihannya 1 dan 3 itu tidak ada, dan hanya ada di 3 dan 4. Maka kita anggap nomor 4 ini adalah Muhammad Hatta. Maka jawabannya adalah C ya teman-teman, 3 dan 4. Soal nomor 32. Perhatikan tabel berikut. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Profesor Dr. Mr. Supomo, Dr. Rajiman Wedioningrat, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Pertanyaannya, tokoh di atas yang diundang oleh Jenderal Terauchi ke Dalat di Vietnam Selatan pada tanggal 12 Agustus 1945 adalah titik-titik. Tokoh yang diundang oleh Jenderal Terauchi ke Dalat itu adalah Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin itu tidak bareng dengan rombongan. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Supomo juga tidak, Dr. Rajiman juga tidak, dan Mr. Ahmad Soebardjo ini iya ikut. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 6. Maka pilihannya adalah C. Soal nomor 33. Terjadinya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya disebabkan karena titik-titik. A. Rakyat Surabaya tergugah semangatnya mendengar pidato Bung Tomo. B. Rakyat Surabaya tidak mau direndahkan dengan diminta menyerah kepada tentara Inggris. C. Tentara Jepang dilucuti senjatanya oleh sekutu. Atau D. Adanya insiden perobekan bendera Belanda. Jawabannya adalah D ya teman-teman, adanya insiden perobekan bendera Belanda. Kenapa kok bukan A? Jadi peristiwa 10 November itu dipicu oleh insiden di Hotel Yamato, di mana pemuda Surabaya merobek bagian biru dari bendera Belanda itu, sehingga hanya tersisa merah putih. Nah, hal inilah yang memicu konflik dengan tentara Belanda dan Inggris, teman-teman. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 34. Salah satu peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Dijatuhkannya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. B. Pertempuran Surabaya. C. Agresi militer Belanda 1. Atau D. Pertempuran Ambarawa. Kita pilihnya adalah yang A, teman-teman. Dijatuhkannya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Kita lanjutkan kembali soal pilihan ganda yang terakhir, yaitu soal nomor 35. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf hidup bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apa yang dapat kamu lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan? Pilihannya A. Mengerjakan soal dengan mencontek. Salah, teman-teman.
B. Belajar dengan baik walau tidak ada yang menyuruhmu. Bisa benar. C. Belajar setiap saat dan setiap waktu tanpa peduli dengan yang lain. Ini tidak juga ya. Atau D. Belajar jika ada teman yang menggeser peringkatmu. Ini juga tidak. Maka jawaban yang lebih tepat adalah belajar dengan baik walau tidak ada yang menyuruhmu. Pilihannya adalah B. Demikian pembahasan prediksi soal ujian satuan pendidikan untuk materi ilmu pengetahuan sosial. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Dan apabila teman-teman suka dengan video pembelajaran seperti ini, dipersilakan untuk tekan like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.